percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Teman-teman semuanya, hari ini kita senang banget ya. Saya senang, teman-teman pasti senang juga. Sukacita kita bersama ya, karena hari ini kita ketemu dengan teman kita bersama, yaitu Audrey Vanessa. Yeay, halo Romo, halo semuanya. Iya. Audrey Vanessa, tentu semua orang tahu ya, kepilih menjadi Miss Indonesia yang siap untuk ke ajang Miss World ya. Betul Romo. Oke, Audrey, bagi kamu hidup itu apa sih, Dre, gitu kan ya? Oke, ya. Sebenarnya arti kehidupan ya Romo Iya, maksudnya. betul. Kehidupan itu sebenarnya God's greatest gift to all of us. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita mengumpulkan harta kita di surga, kesempatan untuk berbuat baik, untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk menjalankan tujuan atau panggilan kita yang sudah Tuhan tetapkan sih. Jadi to me that is life. Gitu. Nah, Dre, tentunya di usia muda ini kamu punya mimpi besar, punya cita-cita besar gitu kan ya. Apa yang masih ingin kamu wujudkan gitu kan ya dalam hidup ini gitu kan ya? Sebenarnya sih kalau cita-cita besarnya, I hope that I can make this world a better place dengan apa yang saya miliki. Jadi mau hal atau perubahan sekecil apapun, saya berharap that I can contribute to this world with what I have, wherever I am. Jadi kapanpun, dimanapun dengan apa yang saya miliki. So that's why I keep on improving myself. I try to improve myself every day so that I can contribute more and more every day. Dan dengan concern saya in education dan juga di poverty, saya berharap bahwa suatu hari saya bisa berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Seperti itu, Romo. Thank you, Dre. Orang muda Indonesia dalam hidupnya tentu harus punya kontribusi ya untuk Indonesia pastinya ya. Kontribusi apa yang sedang diupayakan nih untuk dunia ini atau bahkan untuk Indonesia sendiri? Iya, sebenarnya sih emang dari dulu saya ada concern di kemiskinan dan edukasi. Jadi one day I hope that I can help break the cycles of poverty, bisa membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, dan tentunya harapannya nanti saya juga bisa berkontribusi ke dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi to be the voice of the hopeless sih, itu yang selalu saya harapkan. Ya, mantep banget. Ketika pas pemilihan waktu itu, saya ingat banget gitu kan ya, di otak saya itu waktu itu Audrey membuat statement meneladani atau kemudian punya sosok idola yakni Mother Teresa, dan membuat kata-kata waktu itu ya dengan quote yang dibuat oleh Mother Teresa ya, melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Itu kenapa sih kok menginspirasi apa gitu loh? Iya, awal mula kenapa saya bisa suka dengan quotes itu sebenarnya waktu itu saya nonton filmnya Mother Teresa dan saya sangat tersentuh dengan apa yang Mother Teresa lakukan to serve the poorest of the poor. Jadi memang kehidupan Mother Teresa itu melayani mereka yang sakit, mereka yang miskin, dan melakukannya penuh dengan cinta yang besar. Karena Mother Teresa juga mengatakan sebenarnya bukan seberapa banyak kita melakukan hal-hal atau seberapa besar kita melakukan, tapi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal kecil penuh dengan cinta yang besar. Itulah sebenarnya that is very meaningful gitu, Romo. Jadi saya juga mau meneladani kehidupan Mother Teresa, bagaimana saya bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Ada pengalaman nggak, Audrey? Kayaknya ini bicara soal tadi perhatian pada yang mereka yang poor gitu kan, yang miskin. Terus kemudian sosok Mother Teresa juga menginspirasi gitu. Ada pengalaman nggak sebenarnya dalam hidup Audrey gitu kan ya? Apakah karena pernah gitu kan ya ketemu dengan situasi yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari, atau mungkin ada kegelisahan gitu kan ya? Sebenarnya kalau itu, Romo, dari saya kecil itu
saya selalu merasa empati yang begitu besar ketika misalnya lagi makan di restoran, tiba-tiba ada yang jualan, misalnya kakek-kakek jualan atau anak kecil jualan, itu tuh bisa saya nangis saat itu juga. Jadi, tapi ketika saya kecil, saya nggak, I have nothing gitu loh Romo untuk berkontribusi. Saya tidak tahu bagaimana cara membantu mereka. Dan akhirnya ketika saya kecil juga saya akhirnya terlibat aktif dalam kegiatan sosial, misalnya ke panti asuhan bersama keluarga. Nah, hal itu saya mulai belajar bahwa sebenarnya kita itu bisa melakukan hal-hal kecil penuh dengan cinta yang besar. Misalnya contoh, hanya dengan mendengarkan teman-teman misalnya lagi kesulitan, mereka curhat, kita mendengarkan, kita ada bagi mereka, itu sebenarnya adalah hal kecil yang kita bisa lakukan penuh dengan kasih. Atau misalnya kita mendoakan mereka yang mungkin membenci kita, si Romo. Mungkin ada orang-orang yang jahat terhadap kita, tapi bagaimana kita tetap bisa membalas mereka dengan kebaikan. Itu sebenarnya one of the inspiration from Mother Teresa, karena Mother Teresa, she is able to love not only those who love her, but those who hurt her. Jadi membalas kejahatan dengan kebaikan, si Romo. Iya, menarik banget ya. Jadi kalau melakukan sesuatu nggak usah muluk-muluk, besar-besar gitu kan ya. Iya, tetapi mulai melangkah sekecil apapun, tetapi dengan ketulusan, dengan cinta yang besar itu tadi ya. Oke, Audrey menjadi sosok seperti ini masih muda, menginspirasi, membuat langkah konkret dan nyata gitu kan ya. Dalam hidup sehari-hari gitu kan ya. Sebenarnya ada siapa sih di balik hidupmu gitu kan ya, yang mengenalkan dia itu kepada Audrey, siapa sih gitu kan ya? Sejak kecil sih sebenarnya orang tua ya, memang selalu mengajarkan aku dan adik-adik untuk selalu melekat dengan Tuhan. Jadi dari kecil kita memang selalu gereja bersama, kita ikut ret-ret bersama, terus kita biasanya berdoa setiap malam bersama. With your family? With my family, every night. Kita juga praise and worship, karena kebetulan hobi kita sama music ya, jadi kita emang sering praise and worship with music and singing together gitu. Dan hal ini bahkan ketika saya dan adik-adik berpisah, karena kita kebetulan kuliahnya semua di negara yang berbeda, kita tetap video call doa malam bersama biasanya. Jadi memang orang tua mengajarkan kita bagaimana dalam hidup kita selalu mengandalkan Tuhan setiap langkah kehidupan kita. Dan bukan hanya itu Romo, biasanya tiap kali misalnya kita lagi jalan nih, misalnya mau pergi ke mall atau misalnya just simply pas kita lagi makan malam, selalu ayah saya sharing-sharing kehidupan dia, tapi selalu mengaitkan membawa sertakan Injil-Injil Alkitab. Jadi dari situ kita juga selalu akhirnya belajar banyak Injil yang akhirnya menjadi pedoman hidup kita sampai saat ini sih. Keluarga yang menarik ya. Nanti sekali waktu ya kayaknya harus ngundang keluarga. Karena menarik banget gitu kan ya. Dengan pengalaman bersama dengan keluarga yang akhirnya menguatkan dan meneguhkan Audrey sendiri gitu kan ya. Betul. Nah, sekarang ini hal-hal yang sedang dijalankan apa untuk kemudian tadi punya passion pada mereka yang kesulitan secara ekonomi gitu kan ya. Iya. Ada pendampingan tertentu yang sedang dilakukan? Kalau untuk kegiatan sosial Romo, memang ada beberapa seperti mengunjungi panti asuhan, itu regularly dari sebelum saya menjadi Miss Indonesia, saat ini, dan setelah lanjut lagi. Dan juga ada beberapa poor communities yang saya visit. Selain saya support mereka dengan apa yang mereka butuhkan, saya juga selalu encourage mereka supaya mereka, anak-anak ini berani bermimpi, mereka berani untuk mengembangkan potensi mereka, supaya akhirnya through what they have, they can still achieve their dreams. Karena saya percaya ketika mereka, mindset mereka berubah, karakter building kita juga ajarkan ke mereka, akhirnya they have this tool to exit from poverty. Dan saya juga selalu menekankan pentingnya edukasi sih, jadi to exit from that poverty gitu Romo. Menarik banget, menarik ya teman-teman. Langkah kecil dengan cinta yang besar nih kayaknya Audrey udah melakukan langkah tidak kecil lagi, langkah-langkah besar yang dia lakukan. Tetap semuanya dreamnya dari kecil, tetapi ternyata bisa membuat sesuatu yang besar. Nah ini Audrey, yang terakhir, teman-teman muda tentunya butuh penguat untuk kita semua gitu kan ya. Apa yang diharapkan dari Audrey untuk teman-teman muda semuanya? Untuk teman-teman semuanya, selalu melekat dengan Tuhan,
Selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kalian lakukan, dan lakukanlah segala sesuatu penuh dengan cinta yang besar, hal-hal sekecil apapun. Dan ketahuilah bahwa Tuhan sangat mencintai kita semua, dan kita dilahirkan with our own gift, our own strength, potential that God has given to us. Dan bersyukurlah dan kembangkanlah potensi yang ada dalam diri kalian, sehingga melalui potensi-potensi, kekuatan-kekuatan kalian, kita bisa bersama make this world a better place. Seperti itu. Oke, kita jalan bersama ya untuk membangun dan mewujudkan dunia yang lebih baik, lebih damai lagi ya. Betul, Romo. Dengan cinta yang besar, termasuk Amin. mencintai pasangan. Mencintai mencintai pasangan. family gitu kan ya, dengan cinta yang besar gitu kan ya. Dan yang utama adalah mencintai cita-citamu dengan cinta yang sangat besar. Amin. Tuhan berkati. Mencintai Tuhan. God bless you. God bless you semua. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.